Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Komputer dan Teknologi Informasi akan menjelaskan mengenai pemikiran hisab ruqyat menurut 4 mazhab tentang waktu sholat, menghadap kiblat, dan penentuan awal bulan Hijriah. Pertama, saya akan memperkenalkan rekan satu tim saya. Yang pertama ada Siti Aminah Usman dengan NIM 121021931184. Yang kedua ada Novi Ainun dengan NIM 121021931197. Dan yang ketiga ada Elvira Media Purnama Putri dengan NIM 121021932217. Setiap kehidupan manusia membutuhkan kalender atau penanggalan sebagai waktu dan pembagi waktu, terutama bagi umat Islam. Kebutuhan akan suatu kalender merupakan hal yang sangat urgent karena banyak ibadah umat Islam yang terkait dengan waktu, seperti ibadah haji, ibadah puasa Ramadan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada manusia bahwa Dialah yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta dan seisinya dengan sempurna dan teratur, termasuk tentang waktu. Manusia dengan akal karunia-Nya telah mampu mengetahui waktu, jam, hari, bulan, dan tahun. Kemudian menyusunnya menjadi organisasi satu satuan waktu yang disebut penanggalan atau kalender. Pertama, saya akan membahas mengenai hisab. Hisab berarti perhitungan atau menghitung. Dalam dunia Islam, hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Karena posisi matahari menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya sholat, sementara posisi bulan digunakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah. Jadi, pengertian hisab adalah menentukan posisi bulan dan matahari dalam penentuan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Ru'yat. Ru'yat diartikan melihat. Ada yang memaknai melihat tersebut harus dengan objek yang berbentuk benda konkret atau dapat dilihat oleh mata kepala. Dan ada juga yang mengartikan, yakni memahami melihat dengan akal pikiran. Ada juga yang meyakini seperti menduga, yakin, atau melihat dengan hati. Jadi, pengertian ru'yat adalah melihat atau mengamati visibilitas hilal, penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima. Selanjutnya, penentuan waktu sholat duhur. Pendapat yang pertama adalah ulama Malikiyah mengatakan bahwa akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Jika sebuah tongkat panjangnya 30 cm, maka panjang bayangannya adalah 30 cm. Pendapat yang kedua dari ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan suatu benda panjangnya 2 kali lipat dari bendanya. Jika sebuah tongkat panjangnya 30 cm, maka bayangannya adalah 60 cm. Apabila sudah demikian, maka bagi mereka inilah waktu asyar. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa bila seseorang sholat di akhir waktu zuhur dan ketika di tengah-tengah sholat waktu asyar, maka sholat zuhurnya tetap sah. Yang kedua, penentuan waktu sholat asyar. Pendapat yang pertama dari mazhab Maliki dalam satu riwayat dan Syafi'i menyatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika panjang bayangan suatu benda 2 kali lipat dari benda tersebut. Yang kedua, pendapat dari mazhab Maliki dalam riwayat lain dan Hambali menyatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika matahari belum mulai menguning atau dalam bahasa lain adalah waktu senja. Pendapat yang terakhir adalah mazhab Hanafi menyatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika matahari tenggelam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Aminah Usman. Baik, saya akan meneruskan penjelasan waktu maghrib. Dalam mazhab Syafi'i terdapat pendapat mengenai waktu maghrib. Menurut pendapat pertama, terdapat dalam qaul qadim bahwa waktu maghrib itu sejak terbenam matahari hingga hilang awan merah atau syafaq. Adapun pendapat kedua terdapat dalam qaul jadid bahwa waktu maghrib itu hanya sebentar, sejak terbenam matahari.
Dalam waktu Isya, ulama lintas madhab sepakat bahwa awal waktu Isya adalah tatkala hilangnya asyafaq atau awan. Akhir waktu Isya adalah di sepertiga malam. Ini pendapat madhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang masyhur dari madhab Maliki. Akhir waktu Isya adalah di pertengahan malam. Ini adalah pendapat madhab Maliki dalam pernyataan yang lain. Pendapat ini juga sepertinya diamini oleh Syekh Syahid Sabiq dalam Fiqih As-Sunnah. Waktu subuh. Waktu subuh dimulai ketika terbitnya fajar Shadiq sampai terbitnya matahari secara jelas. Beberapa ulama Syafi'i Salafiyah bahwa akhir waktu subuh adalah saat waktu fajar cahaya siang mulai muncul, artinya waktu langit mulai terang dan jelas. Adapun mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal atau Tasur bahwa Dawud Al-Zairi mengambil pendapat waktu yang utama dalam menjalankan sholat subuh adalah di awal waktu, bukan saat al-fajar. Menghadap kiblat. Yang kedua yakni menghadap kiblat. Dalam pandangan tiga madhab, yakni Hanafi, Maliki, dan Hambali, dijelaskan bahwa bagi orang sholat yang dapat melihat bangunan Ka'bah, maka kiblat baginya adalah bangunan Ka'bah. Akan tetapi bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah arah Ka'bah. Hal ini dibangun dengan argumen bahwa dalam keadaan yang kedua, yang diwajibkan adalah melakukan hal yang mampu dilakukan. Yang dalam ini mengibatkan dengan arah kiblat. Sedangkan menurut mereka menghadap kiblat fisik Ka'bah adalah sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan atau merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah urusan hambanya. Dalam madhab Syafi'i terdapat dua opsi dalam masalah kiblat, yaitu satu, sebagaimana diriwayatkan dalam Imam Muzani, menyatakan sama dengan ketiga madhab selain Syafi'i. Dua, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi bahwa yang wajib dilakukan adalah menghadap fisik Ka'bah, baik bagi orang mereka yang berada di dekat atau dan bisa melihat Ka'bah maupun yang tidak. Namun bagi mereka yang jauh dari Ka'bah diisyaratkan harus memiliki dan yang kuat kalau dia benar-benar telah berhadap ke bangunan Ka'bah. Selanjutnya tentang penentuan awal bulan Hijriah yang akan disampaikan oleh Novia Ainun Jariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran empat mazhab dalam penentuan bulan awal Hijriah. Yang pertama dalam mazhab Hanafi, penerimaan persaksian ruqyat sangat tergantung pada kondisi langit. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dalam penentuan hilal khususnya awal Ramadan dan Syawal, yaitu yang pertama, jika langit itu cerah, maka harus dilakukan ruqyat secara kolektif. Adapun ukuran kolektif adalah berdasarkan ukuran kebiasaan. Tak ada ukuran pasti dalam jumlah orang yang meruqyat ini. Lebih lanjut diterangkan bahwa jika langit dalam keadaan cerah, tidak ada ilat yang menghalanginya, baik mendung dan sebagainya, maka persaksian seorang saja belum cukup. Yang kedua, jika langit dalam keadaan mendung atau berawan, maka imam bisa menerima persaksian tunggal dari seorang muslim yang adil, baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. Ruqyat hilal dilakukan pada sore hari, setelah terbenamnya matahari di hari ke-29. Jika pada hari tersebut bulan tidak dapat diruqyat karena tertutup oleh mendung, maka bulan digenapkan atau diistiqmalkan menjadi 30 hari. Selanjutnya pemikiran dari mazhab Maliki. Hilal diruqyat oleh dua orang adil atau lebih. Penerimaan persaksian ruqyat dari dua orang adil ini menjadi ciri khas mazhab Maliki ini. Kemudian poin kedua, hilal diruqyat secara kolektif oleh banyak orang meskipun bukan oleh orang yang adil. Ukuran banyak ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat dan tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk berdusta. Poin ketiga,
Hilal yang hanya diruyat oleh satu orang saja, hakim tidak boleh menetapkan hilal berdasarkan kesaksian satu orang saja, meskipun ia adalah orang yang adil. Next. Selanjutnya, dari mazhab Syafi'i, awal bulan ditetapkan melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari, atau dengan ru'yat al-hilal pada malam ke-30. Meskipun mazhab Syafi'i ini menggunakan ru'yat al-hilal sebagai penentu awal bulan Hijriah, mazhab ini juga mempertimbangkan hisab dalam melakukan ru'yat. Dalam hal keberlakuan ru'yat, mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang berlainan dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i menganut ikhtifal al-mata'li. Jika hilal terlihat di suatu negara atau tempat tetapi tidak terlihat di negara atau tempat lain, maka perlu dilihat dulu jarak antara kedua negara atau tempat tersebut. Jika keduanya berdekatan, maka hilal berlaku untuk kedua tempat itu. Namun, apabila berjauhan, maka tempat yang tidak berhasil melihat hilal itu tidak harus mengikuti tempat yang berhasil melihat hilal. Next. Selanjutnya, mengenai pemikiran dari mazhab Hambali. Penentuan awal bulan dalam mazhab Hambali ditentukan melalui ru'yat al-hilal atau dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Kesaksian ru'yat bisa diterima dari satu orang saja asalkan dia adalah orang mukallaf yang adil. Mazhab ini membedakan persyaratan kesaksian antara hilal Ramadan dan hilal Syawal. Jika dalam kesaksian hilal Ramadan cukup dengan satu orang saksi saja, maka dalam kesaksian hilal Syawal diperlukan dua orang saksi. Ru'yat dilakukan pada malam ke-30. Untuk keberlakuan ru'yat, mazhab Hambali menetapkan jika hilal dapat diru'yat di suatu tempat baik itu dekat maupun jauh, maka semua orang wajib mengikuti ru'yat tersebut. Jadi hukum orang yang tidak berhasil meru'yat mengikuti orang yang berhasil meru'yat. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemikiran 4 mazhab tentang sholat, menghadap kiblat, dan juga penentuan bulan Hijriah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.